Pada 30 Maret 1932, ratusan orang berdatangan ke pelabuhan Tanjung Priok di Batavia. Bukan untuk bongkar muat atau berlayar ke suatu tempat, melainkan menyambut bintang layar perak yang tengah populer seantero dunia, yakni Charlie Chaplin. Kabar akan kedatangan pelawak yang juga aktor dan sutradara terkenal Hollywood itu telah disiarkan oleh berbagai koran di Hindia Belanda. Batavia As Nieuwsblad, 29 Maret 1932, melaporkan Charlie Chaplin akan tiba di Tanjung Priok pada Rabu, 30 Maret 1932, sore dengan menumpangi kapal KPM Van Landsberge dari Singapura. Keesokan harinya, orang-orang berbondong-bondong mendatangi pelabuhan Priok untuk menyambut sang bintang yang identik dengan kumis hitam, topi boler, dan tongkat. Kapal Van Landsberge dari Singapura memasuki dermaga 1 sekitar pukul 1.30 siang dan harus berbelok ke arah selatan sebelum merapat. Orang-orang terlihat mengintip dari dek kecil di atas kapal, tetapi tidak satupun dari dua orang yang tampak mengenakan penutup kepala yang terlihat seperti Charlie. Di lain tempat, di atas kapal, Tuan Swemelaar dari Filmland dan Henk Alsem, seorang proyeksionis, menyambut Charlie Chaplin dengan memberikannya karangan bunga atas nama Asosiasi Pengimpor Film. Orang-orang ini telah lebih dahulu menghampiri kapal yang dinaiki Charlie, di mana sang aktor menemui mereka di ruang tunggu, lapor Batavia As Nieuwsblad, 31 Maret 1932. Seiring semakin teriknya sinar matahari, orang-orang terus mengarahkan pandangannya ke laut lepas untuk mencari Charlie Chaplin di atas kapal. Mereka bersorak ketika tubuh pria kelahiran London, 16 April 1889, itu muncul di dek kapal. Ketika kapal bersandar dan akses ke kapal dibuka, mereka berebut naik ke kapal. Tak hanya penggemarnya yang saling beradu untuk menyapa dan menyalami sang bintang, para jurnalis juga sibuk mengabadikan momen kedatangan pesohor Hollywood tersebut dan mewawancarainya. Salah satu pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan tujuannya melakukan kunjungan ke Hindia Belanda. Charlie mengatakan bahwa, sejauh waktu memungkinkan, dia ingin melihat Hindia Belanda dari sudut pandang yang berbeda. Dia ingin melakukan perjalanan ke Jawa dengan mobil dan kereta api, tetapi mungkin akan kembali dengan pesawat. Dia akan kembali dengan pesawat dari Surabaya ke Batavia dan dengan demikian dapat melihat Hindia dari udara, tulis The Indische Courant, 1 April 1932. Meski begitu, tak sedikit pula yang kecewa. Sebab, alih-alih berpenampilan seperti di film-filmnya, Charlie Chaplin justru tampil tanpa kumis dan mengenakan pakaian sederhana, hanya jas buka Hindia dan kemeja flanel, serta celana panjang. Oleh karena itu, bagi mereka yang mengenal sang aktor dari layar perak, penampilan ini terlihat berbeda dari ciri khasnya ketika tampil sebagai penghibur. Batavia bukan satu-satunya tempat yang dikunjungi Charlie Chaplin. Pelesiran bersama saudara laki-laki yang juga manajernya, SYD, serta seorang pelayan Jepang itu akan berlangsung selama beberapa hari hingga pertengahan April dengan mengunjungi beberapa kota di Pulau Jawa dan Bali. Di Batavia, rombongan Charlie Chaplin beristirahat sejenak di Java Hotel di Rijswijk, kini Jalan Veteran. Selama waktunya yang singkat di ibu kota Hindia Belanda, Charlie berkendara menyusuri kawasan Weltevreden dan mengunjungi Pasar Senen, kemudian ke Meester Cornelis, kini Jatinegara, dan ke arah Buitenzorg, Bogor. Pengalaman menyenangkan selama berwisata di Hindia Belanda mendorong Charlie Chaplin untuk kembali berkunjung 4 tahun kemudian. Dalam perjalanan wisata yang berlangsung Maret 1936 itu Charlie Chaplin tidak datang bersama saudara laki-lakinya, melainkan dengan kekasihnya Paulette Goddard, Ibu Paulette, dan seorang pelayan Jepang. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk lebih banyak konten perjalanan lainnya.